Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat maghrib yang berbahagia, kajian kita malam ini akan mengaji tentang yaitu mimpi dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang belum pernah bermimpi? Nah, semurung mimpi berarti urung balik. Urung mimpi berarti urung balik. Nah, wong balik mesti wis tahu mimpi. Nah, mimpi menurut bahasa Arab atau bahasa syariat itu ada dua macam. Pertama disebut dengan namanya ru'ya. Dari kata ro'a yaro ru'yan. Nah, itu nyawang, mirsani dalam ketidakterjagaan atau nyawang dalam tidur. Ru'ya ini biasa menjadi sesuatu yang baik dan indah. Nah, jadi sesuatu yang indah, yang menyenangkan dipandang dalam hidup. Mimpi yang namanya ru'yan atau mimpi yang baik ini, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mimpi rabi baik apa buruk? Pak Kadir jare elek. Kalau Rahmat mimpi rabi meneh baik apa buruk? Belum tahu ya. Nah, mimpi yang dirasakne bagi yang merasakan baik ucapkan aja alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mimpi kehilangan duit namanya buruk. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mimpi yang baik, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kalau mimpinya jelek, hendaklah dia meludah, nah, lalu meniup ke arah kirinya sebanyak 3 kali atau nyebul, nah, noleh itu peng telu, cuh. Ayo aja nyitoni bojomu. Pamane meludah jangan banyak-banyak, cilik wae. Itu namanya. Nah, jare tukangnya pijet nek sithik ra mati. Kudu maplok, teplok. Nah, ini jadi kalau kita mimpi yang buruk, kita noleh ke arah kiri lalu meludah, kan? Nah, sebanyak atau meniup sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita sebelah kiri kita ada suami, ya kalau kita noleh ya aja itu neng niup aja. Kalau sebelah kita ya lantai ya itu yang telu. Ini adab di dalam ajaran agama kita. Kemudian lalu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi saya, ya Allah, mohon perlindungan kepadamu karena mimpi buruk adalah godaan setan. Maka kita mohon perlindungan agar tidak menjadi korban daripada godaan setan yang tercela. Nih. Kemudian supaya tidak menceritakan pada orang lain. Menengo wae. Nah, nek ngimpi sing elek mau cerita karo wong liya, menengo wae. Ah. Hah? Piye? Wong lindur ora mimpi. Wong turu, awang siap gede semuanya turu cek bal-balan. Miko, maju tendang. Kowe jenenge mimpi itu macam-macam. Kegawa perasaan saat bekerja, saat sedang bermain zaman kecil, ya kan?
atau zaman gede ketika banyak problem itu turu kadang-kadang mimpi sing aneh, padu karo wong, bengok-bengok, nah, dan sebagainya. Nih, jadi kalau kita mimpi yang buruk, supaya jangan cerita pada orang lain, terus menengok baik. Nah, kenapa? Karena mimpi itu nggak ada bahaya bagi kita dan orang lain. Hanya ada beberapa pendapat, nek mimpine kok berulang-ulang mengkuwi, itu boleh bertanya, bukan menceritakan. Aku pindung ngimpi kok, pengen ngimpi ditabrak pit motor, ingin mimpi meneh ditabrak pit ontel, ingin mimpi meneh ditabrak ban dosa. Wah, apa iki? Takon karo orang yang alim, orang yang paham agama. Jangan takon karo dukun. Karo dukun lo kowe kudu tuku kambil tegan, kudu bayar mahar 20 juta, kowe kudu diruat. Nah, akhirnya ini Samsudin Jadab. Ini jadi masalah. Nah, kowe ini namanya adalah takut dukun orang bener kabeh gitu. Jadi boleh bertanya, tanya pada orang yang alim, sing ngerti agama, sing mudeng babagan syariat, agar ia tidak tersesat mengikuti jalan yang ditunjukkan. Gitu. Kemudian supaya yang merubah posisi tidurnya, nek mau kue miring, lumah. Nek mau melumah, morep, jarang ngono. Posisi tidur ya mungkin bantalnya diwalik, nek Jawa itu apa-apa. Nah, atau segera bangun dan mengerjakan sholat. Yang paling abdul ini, nek mimpi elek, segera bangun dan mengerjakan sholat. Soalnya wis jam 4:30 isu. Loh, ngipi. Lah orang yang masjid, orang kok rambat ini. Makanya dia impan-impanan. Dia dibangunkan oleh impian tadi itu agar dia segera berwudu lalu kemudian dia sholat. Berapa rakaat? Sholat 2 rakaat. Niatnya piye? Sholat mutlak. Sholat karena Allah. Allahu Akbar. Kalau malam tahajud ya sholat tahajud. Atau sholat witir. Atau sholat apa saja pada saat itu. Nesuk ya urung duha sholat duha. Jebule jam 4:30 esuk urung sholat subuh ya sholat fajar agak sholat subuh kan begitu. Ini amalan yang diperintahkan bagi orang yang mengalami namanya mimpi yang buruk. Nek mimpi apik mesti ya Allah balani menah ya Allah gitu. Nah, alhamdulillah. Balane ngene mau ya ora. Nah, dan ada mimpi itu yang bagus bersambung gitu. Sambung itu ya bisa jadi itu. Mimpinya bersambung itu. Kalau Allah memberikan nikmat karena dia bermimpi, mimpinya bersambung. Nah, tentang cara kita menghadapi mimpi. Bila baik kita bersyukur alhamdulillah, bila jelek kita menoleh, kemudian meludah 3 kali atau meniup 3 kali, kemudian mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian memindahkan posisi tidurnya, atau kemudian dia bangun segera sholat memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan kaum muslimin. Dan jangan menceritakan keburukan itu kepada orang lain, kecuali Anda boleh menanyakan. Kalau memang merasa terganggu, tanyakan kepada orang yang ahli, dalam artian ngerti tentang petunjuk itu. Cetakon ini dukun, karena takon kancamu mancing, malah kelaruan malah ini. Nah, jadi rusak kabeh ini. Nah, dasarnya hadis pertama dari Qatadah, ngan Abi Qatadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah minallah.
mimpi yang baik dari Allah. Wal khulmu minasyaitan, dan mimpi yang buruk itu dari setan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu, barang siapa dia bermimpi yang ia tidak suka atau yang buruk, falyanfis an shimalihi salasan, hendaklah dia meniup ke arah kirinya 3 kali. Nah, itu. Atau meludah 3 kali. Nah, kemudian wala ta'awad minasyaitan, dan hendaklah dia memohon perlindungan dari godaan syaitan, membaca doa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafi wa nafasi, boleh itu. Kemudian fa innaha la tadurruhu, karena mimpi itu tidak akan memberikan bahaya kepadanya. Nek jenengan bar mimpi langsung noleh ngiwa, bernapas niup 3 kali, membaca ta'awud, nah, atau sholat, insyaallah mimpi ini tidak akan ada pengaruhnya kepada yang bersangkutan. Nek gandeng wong itu rada gelem sholat kepada Allah, akan berlindung, enggak sedikit orang itu yang menjadi sedih bahkan sakit gara-gara kepikiran mimpi ini. Ada orang jane ora loro, nek gandeng kepikiran akhirnya doyan mangan. Rambak ratuyan. Wedang ra doyan. Makanya saya punya teman Profesor Supriyono itu mengatakan, wong aja mung cangcek gula tensi wae, itu setan kabeh iku. Nah, aja rasa dadak tuku alat cek gula. Rasa dadak tuku tensi. Nah, kolesterol to kuwi setan demit kabeh kuwi. Napa-napa nek sampean ngecek dhuwur langsung wah, aduh. Pikiran. Yen nek kira ngrasakne ra penak go ngene Pak Sahid ngene rampung. Ora sadar tuku cek, malah dituku kabeh. Wah, ngantek. Ki, cek gula. Model 5. Aku pek duwe. Manggo iki duwe. Cek tensi digital, manual duwe kabeh. Cek timbangan. Lah kuwi ra masalah. Ora masalah itu. Ning bawa itu. Nah, iki wong ini mari stres. Jadi kesana itu banyak orang stres karena apa? Karena ketakutan. Gitu. Anggar ngecek gulanya dhuwur, bingung, wis. Bingung malah. Salat, gitu. Rong lari salah menengahi. Ki wong ya teko dukune ya teko. Dukune ya meneng ya. Stres kabeh. Betul banyak wong ada ki karo-karo akan tes pen gula ya dadi lali kabeh gitu. Inilah. Nah, masa wong rongso kok lali kabeh. Mau goro-goro kakean ngecek tensi. Dadi stres kabeh. Kayak mal rabak ngono gitu. Nah, kemudian apa? Semuanya orang itu selalu jaga kesehatan, makan ya secukupnya, sepertiga untuk makanan, perut itu sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ora gere pengen mangan, mau mangan tengkleng sak piring, ya. Gule sak piring, tongseng sak piring, sate sak piring ya kanker itu, kantong kering kan itu. Sesuai itu, ya bermasalah gitu. Makanya KB itu anggere sederhana. Kulo sayen itu tengah-tengah gitu loh. Segala itu tengah-tengah. Ojo kurang, ojo pol-polan. Jadi jangan uang itu sokong ngirite, wedi penyakit, mangane mung terong. Ya ngono. Saka wedine penyakit. Nah, pohonge rawani. Itu tadi itu. Nah, pokoknya tenang wae, enggak berlebihan ya ora apa-apa. Wong gere mangan iwak sapi ya, tepong siji entek siji ya jeglek kok. Nah, iki lho. Pokoknya wong itu anggere kabeh itu pada porsinya insyaallah akan selamat.
Ya memang ya ono wong itu sing melu lomba mangan tak pirang-pirang piring ora mati-mati ya ono. Neng kabeh itu jangan berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrif. Ukurannya begini. Kalau memang Anda tuh suka makan, makanlah, tapi gunakan untuk yang baik. Nah, ukuran makan itu bukan oke sithik. Nek aku mangan mung 20 30, aku ora iso ngomong ya, lemes aku. Maka saya kalau makan mesti banyak. Takono bojoku ya, aku nyawang bojoku mangan separek dhewe jare ngono. Nah, piye? Jangan kangkung. Leng. Terong, leng. Soto, leng. Piring. Ora. Misalnya itu ya. Ora semua makan makanan itu. Nah, kalau kita ini memang kita maksudnya untuk pekerjaan. Nah, tenagane ben maksimal. Ya monggo silakan. Sing ndak baik itu kan wong muangan wis salat ora tau mangkat, mangane oke. Wis masalah itu. Nah. Itu loh. Wong nek kurang mangan pengajian yo nglentru ae. Ya ora. Ngato. Nah, okean mangan ya turu kowe. Mane tengah-tengah wae gitu. Aja nemen gitu. Sampai itu jangan nemen-nemen. Akan aman. Nah, ya mangan turu ya ora cetha meneh malah itu. Apa meneh? Ya emang wong nek sehat itu sing ditonton mantu sing. Mangan turu ngising. Mangane enak, turune nyenyak, ngisinge jarene itu sehat gitu. Nah, sehat. Tapi yang jelas jangan kita hanya makan atau hidup untuk makan. Kalau Anda makan itu Anda punya kesibukan yang memang harus menggunakan tenaga, ya monggo mangan loh. Nah, aku nek kon mangan sepisan to ya sedina ngisi pengajian ping 5 ya lemes. Gitu loh. Nah, sugoi pas pengajian ora entuk mangan. Ya toh. Syukur rambak ora tau kebagian kok piye. Aku nyawang. Piye aku mau arep mangan rambak pengajian ya ora ada pengajian. Aku mung nggawa tok rong tau mangan aku. Nang omah dadi ora berbuka. Alah paling rasane ya mung asin-asin piye ngene. Makanya nah itulah. Rasanya ngono kae rambak wis. Gak berubah. Orang aku urung tumun rambak legi urung tau tumun. Ya, namanya mati asin. Inilah. Jadi begitu tentang bagaimana kita bersikap agar kita tidak menjadi orang-orang yang senantiasa kepikiran sesuatu yang buruk. Hadis berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri beliau mendengar Nabi bersabda, "Idza rahadukum ar-ru'ya yuhibbuha fa innaha minallah falyahmadillah 'alaiha." Bila kalian melihat atau bermimpi dalam tidur kalian satu impian yang menyenangkannya, maka sesungguhnya itu adalah impian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka falyahmadillah, adalah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas impiannya itu. Wal yuhaddis biha, dan hendaklah silakan dia menceritakan mimpinya pada orang lain. Contoh, aku mambengi ngimpi tawaf nang Ka'bah. Itu impian sing apik apa sing elek? Moga-moga kamu besok kelakon tawaf nang Ka'bah. Mambengi ngimpi tawaf nang negara nih. Ojo tak critakne wong kuwi. Mimpi buruk. Ini ora cetha itu. Nah, dan tawaf itu cuma satu tempat. Di Mangku Negaran, bukan mimpi yang bukan tawaf yang benar. Tawaf hanya di Ka'bah Al-Musarrafah. Satunya tempat yang boleh ditawafi cuman Ka'bah. Itu loh. Nah, malam pribadi berarti. Kalau jenengan lewat nemu duit, sekali lagi udah sampaikan lah,
Duit neng dalan itu bukan duit kita. Jangan diambil. Duit, kunci, kacamata, dompet, tas, di mana kita melihat tuh ning jalan apa neng kejaba neng pengarangmu dhewe namu dhewe jubuan. Neng dalan bangsa dompet, tas, setut, gitu kan, kacamata, helm, jangan diambil. Sing jenenge dalan iki ya bau jalan, ya gegere jalan, ya pinggir jalan, tengah dalan jenenge dalan. Nah, iki dalan utan ngulon ngene kan dalan kan dalan. Ya nang pinggir dalan. Nah, kejaba jenengan tuh nemu nang kebone dhewe. Sekuan. Atau jelas Anda itu melihat orang itu membuang sesuatu neng kalen. Nah, kamu tahu abang-abang dijudui, wah duit ini 100.000. Alhamdulillah. Nah, ya ngerti dibuang. Nek sama dibuang ambillah. Contoh, anda numpak mobil, tiba-tiba dia ngatung neng koco, bur, buang itu, ambil. Neng nyawang buri, ono puso barang sampai neng. Emet sama. Gara-gara 100 malah ajur. Jadi jangan kita ini goro-goro kesupengen ndang todet ra nyawang kiwa. Nah, nyebar duit. Saya dulu pernah tahun 79 itu kampanye P3. Ya nonton itu. Nah, kalau lewat Nokia itu nyebar duit. Aku ya langsung nyaut 1000. Wah, 1000 itu saiki wis dan semono peng-pengan. Nah, zaman Noroyono atau wis. Oh, tak tukane pecel selawe wae entuk tak pangan nang sak omah. Nah. Selawe. Selawe rupiah itu semangan war. Zaman semono tuh SPP sekolahku mung 35 rupiah. Nah. Wis entuk duit 1000. Wes ngene wae nyang sekolahan kancaku mepet ayo. Dajake cewek kondang. Itu dia 1000 nyaut ning dalane Mas. Kondang dut kebur. Wes entuk ya akeh. Wah. Di zaman semono duit 1000. Yen gambare iki ya foto 1000 kae. Ya Pak, no samurai ya. Nah, itulah zaman semono. Duit gambar ketek wis bahaya banget kan itu. 500 itu wis, wah wis jaya ya. Nah, kalau orang jelas membuang, silakan diambil. Dan kita nggak pernah lihat ada orang membuang, ada dompet di pinggir jalan. Nah, jangan diambil. Spend. Karena itu miliknya orang yang sedang kehilangan. Nek tok go mulih ora ketemu nek dek goleki. Nah, kecuali jenengan itu mengambilnya, punya inisiatif mengembalikannya. Nek ora nek KTP ora apa-apa nek dalane kono meneh. Nek biasane tergoda. Tergoda. Akhirnya nggak jadi itu. Ya. Akhirnya rasida tiga balik kan gitu. Menungso itu pokoknya nek bangsa sing sumber-sumber ra cetha ngono kuwi gitu. Bangsa sing subhat-subhat itu tinggalkan saja. Ingat, kau masih punya duit di rumah. Barang seperti itu bisa mengotori yang di rumah. Duit temon itu barang sing nggak boleh diambil itu kalau kau bawa pulang, ibarat kau pulang bawa racun. Racun itu merusak apa memperbaiki. Sampai dia susu sak belanga, nggo racun tikus mung sak sendok, serusak racunnya apa susune. Nah, makanya kalau Anda temu duit di jalan, cuman bawa pulang, itu ngerusak sing nang omah.
Lah wong tok gawe rana malah tok pangan jajan soto ya. Wis pokoke aja kami jajanen. Nek dudu dhuwitmu dhewe, aja tok gawa mule, aja tok jupuk. Nek wong terlanjur durung ngerti, alhamdulillah. Urung ngerti. Oh jenenge terlanjur, oh jenenge nekat. Beda. Aku wis ngerti ora entuk nekat kan terlanjur nekat apa boleh. Obat. Neng ada itu kadang-kadang terus pura-pura ndak tahu. Kamu itu tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang bukan hakmu. Udahlah kamu tidak usah melirik. Orang marahi barokah, orang mari memperbaiki keadaan itu malah merusak keadaan. Oke. Halo. Asline kowe timbang nemu dit 100.000, mending kelangan 100.000. Halo. Kamu nemu dit 100.000 neng dalan tok go mulih. Itu enggak lebih baik. Luwih apik kowe kelangan 100.000 neng dalan timbang kowe nemu dit 100.000 neng dalan. Itu lho. Nek kelangan jenengan saya untuk ganjaran. Yen sabar. Ikhlas. Muni-muni ora kacek. Loh, tapi nek jenengan gawa mulih dit mau mbok senajan tenggone ikhlas. Wah, aku ikhlas nemu dit 100.000. Aku ridho rela. Alhamdulillah. Wa sampean syukur ping 17 ora kanggo syukurmu. Kenapa? Itu bukan hakmu. Nyolong bareng muni alhamdulillah. Ora entuk. Kalau jenengan macul nang pekarangane dhewe, ono senajan ono dalan. No dalan. Kok macul nemu duit 100.000, alhamdulillah rezeki anak macul. Ya aja model ngono kuwi padha wae. Kamu itu namanya memukili apa menyiasati itu namanya. Kalau sudah bukan hakmu jangan kau cari-cari masalah gitu loh. Kalau itu bukan kamu, gua kebon kok juga sesuk, ya apa doa? Enggak tahu. Itu namanya minal fukilin bal fukilat. Gitu loh. Jangan begitu. Pokoknya kalau bukan hak kita, janganlah kita itu pencut dengan yang sedikit yang bukan hak kita. Jenengan kalau neng ngomah jen duwe akeh, aja kepencet barang sing ngono kuwi. Wong ade gak duwe wae, gak entuk kepencet sing ngono kuwi meneh sing duwe. Gitu loh. Oke. Bisa nerima. Ikhlas. Wah, malah ngene. Wah, lagi carane ini rezeki ra iso teko dadak ngene gitu. Sekali lagi Islam itu punya aturan. Tidak boleh kita kemudian hidup itu tanpa aturan agama. Wong itu ora mudeng apa dadi ora saleh. Sayyidina Ali mengatakan sekali wong itu ora do ngerti tuntunan agama, itu salah. Tapi yang ngerti agama dadi saleh. Ya toh? Katutan, itu halal apa haram? Nah, kadang-kadang kan pura-pura enggak tahu. Ya toh? Katutan. Nah. Kemarin tuh saya dikai duit wong. Ya toh. Kondone piro? 1.000. Tak hitung 1.100. Ya balekno. Wis tak hitung poro iki mau. Wis tenan ya wis kita anggo reget tak hitung ya tak deplek. Lah kok 12 ya sudah bejoku. Lah aku tak anggo reget hitungan sik. Nah. Kemudian ya aku ora tak hitung lebone sek. Jare wis panas 1.000 ya wis. Wis kondo hitungan sik. Anggo reget ngitung duit engko tak reget kabeh. Lebone kantong plek ya wis. Beli 12. Alhamdulillah. Terus tak bel wonge. Sing 200 hadiah. Lah. Arep piye kowe? Ayo jawaban. Karo ustaz mun dikalah. Iku. Paling lo ngarep kita baca kelomik kita lepeta. Itulah. Oke. Enggak.
wa amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Wong mukmin tuh enake ngajak sing ma'ruf, negah sing mungkar. Nah, jenengan malah ngejak njuwo tapi ngejak mungkar. Loh, jenenge dite sapa aja kasihan itu dite sapa-sapa. Iku ben digolek sing duwe. Wong ndak jukuk wong liya, stokno wes ben aja urusan awake dhewe. Gitu. Ngandane kan wangale ra mau cacahe dikandani ngaji bareng sik nekat kok. Oleh wong wedok, wah wangel dikandani. Lah itu salah bener nek gitu. Nah. Terus pokoknya nek duduk ngono dhewe aja dijupuk wes. Oke. Aku kadang nek bar subuhan itu nemu roti nang ngarep meja itu 4. Mbok sing mriki aku sih yakin iki jelas dikene aku ngono. Ya. Oh nang omahku. Apa ngono. Aber subuh itu kan isine njaba. Ya ta, mulai ana roti. Nah. Nemu aku mau sing tak sapa ora mudeng kok. Ning Kusnudon iki mesti turahan ke masjid mau gitu. Kan ning Ustaz Tirta kebagian ya kadang-kadang ya dikeki ngono. Yes. Hah? Nah, turah kan ya mana kan pas turah to. Kadang turah dikeki. Alhamdulillah. Ngono jenenge jelas wong ning omahe dhewe karangane dhewe. Kalau wilayah-wilayah tempat yang saya tinggali aman. Jadi itu. Jadi aturan gimana kita tidak boleh ngambil yang bukan hak kita. Kok tidak marahi jadi penyakit dan kebiasaan. Orang itu harus wong ade iki namane padha duwe hake wae. Gitu kan. Padha duwe hake wae. Itu nek isa itu yuk siruna alang kusihim. Kita tuh mengalahkan diri untuk supaya orang lain yang mendapatkan. Wong barang sing ora halal. Pokoknya itu jangan mboten ngerti tentang apapun. Neng sing terjadi itu dia ceblok di kerumunan itu tidak itu tuh. Itu nek wis wong lunga dijupuk ora kacek. Ora kacek. Lho. Wis tau weruh maksudnya. Wis tau weruh. Lho. Ya, malah 100.000 maning mana. Ada iki nek rada abang iki melek kok ya. Ada 2.000 ora digagas itu. Nah, tapi bagaimanapun pula berapapun jumlah itu kita tidak usah ikut-ikutan mengambil. Kemarin tuh saya pit-pitan sendirian ke The Colomadu. Wah, di sana saya jagongan sama beberapa orang tua-tua sudah pit-pitan itu. Nek sungguh benake HP, Pak Ustadz. Nah, ada yang kenal saya. Ya HP kula foto kualik terus pripun. Nah, selfie. Wah, ora iso selfie ini kan golek cerminane ra enak. Sisteme piye to? Kudune kan nggih kamera ada cerminan dibalik kok piye. Kula yang bener ketemu-temu, nanti suwe jagongan kae. Nah, ada di tempat saya duduk itu ada batu bagus banget. Ada batu bagus banget. Duduknya di Colomadu itu. Itu nek nggih ungkal wow, sip kuwi. Nah, sip itu. Saya bilang aja, wah nggih ungkal apik iki. Nek duduk nek sapa-sapa tak tinggal nang kono. Aku yang nggawa tas, ada tas ora sing takon iki. Meskipun cuma batu itu. Nah, nek kira-kira wong mau do ngono kabeh tak kira sesuk batune siji. Sesuk reneng berarti cukup. Gitu. Jadi batu itu kotak bagus banget, halus banget. Mungkin nggih ngungkal iso bagus ini. Tapi yang nyatanya bukan milik kita ya sudah. Ya mungkin jadi ada orang bar tuku ungkal terus mampir nang ngono ceblok ya. Nah, itu ra ngerti. Itu miliknya orang ben digoleki wong. Muga-muga nek pas sesak krana wong srenek berarti cukup karo sing duwe. Gitulah. Dan yang wis isa kita sambung besok lagi. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.